Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Laila Faiza Putri Listianto dengan NIM 21010110122 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Moderat adalah sedang, di tengah-tengah, dan lunak. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap, cara pandang, cara berpikir, praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menerapkan ajaran agama yang melindungi dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan negara. Apa itu Islam moderat? Islam moderat diartikan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Islam yang rahmatan lil alamin? Yaitu Islam yang memelihara kedamaian, menyebarkan berkah, dan berpihak pada kebenaran dan keadilan. Islam bukanlah agama yang mengikuti arus keras. Islam itu moderat, yang tidak moderat itu bukanlah Islam. Islam itu digambarkan sebagai sirotol mustaqim, jalan lebar yang lurus. Jika tidak ingin berada di ujung kanan maupun di ujung kiri, yang resiko tergelincirnya besar, maka beradalah di tengah-tengah. Allah itu maha baik, tidak menakut-nakuti, dan tidak mempersulit. Yang perlu diupayakan untuk moderat adalah umat Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam harus menerapkan atau merepresentasikan nilai-nilai Islam di dalam diri kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar menjadi ummatan wasaton, umat yang moderat, yang tidak memihak kanan maupun kiri. Kemudian, bagaimana cara kita sebagai generasi muslim untuk mewujudkan Islam yang moderat? Yang pertama, hidup gotong royong. Yang kedua, kita harus lebih aktif dalam mengembangkan moderasinya, seperti aktif di media sosial untuk mengkampanyekan tentang Islam yang moderat. Kita sebagai mayoritas yang selama ini diam harus segera bersuara. Yang ketiga, menghargai perbedaan dari setiap pendapat. Yang keempat, melihat kondisi lalu memutuskan suatu hal yang terbaik. Yang kelima, harus memiliki pengetahuan agama yang luas agar semakin besar toleransi kita. Yang keenam, mengganti emosi keagamaan dengan cinta agama, agar tidak melakukan kegiatan yang justru dilarang agama, dengan tidak melebih-lebihkan dari batas maksimal maupun tidak kurang dari batas minimal. Yang ketujuh, cukup tanamkan di hati kita saja bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Jangan pernah memberitahukannya kepada orang yang keyakinannya berbeda dengan kita. Yang kedelapan, jangan menjadi orang yang mau didengar saja tetapi tidak mau mendengar pendapat dari orang lain atau egois. Yang kesembilan, selalu berhati-hati dalam segala hal. Yang kesepuluh, tidak mudah dipengaruhi. Yang ke-11, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya. Yang ke-12, mengajak orang kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik dan mengajak orang untuk menjauhi larangan Allah dengan cara-cara yang baik pula. Lalu, apa sih manfaat menjadi muslim yang moderat? Yang pertama, menjadi saksi atas nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, agar tidak ada kesenjangan antara nilai agama yang bersifat ideal dengan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, agar hidup menjadi lebih tenang. Bagaimana cara agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh? Dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini, seperti agama, suku, ras, bahasa, budaya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ada 6 agama di Indonesia ini dan Islam adalah salah satunya. Kita sebagai umat Islam juga harus menjaga perdamaian di luar ataupun di dalam lingkup agama kita. Sikap yang moderat adalah salah satu caranya.
Dengan sikap yang moderat ini, diharapkan kita tidak salah dalam membela sesuatu, tidak mudah terpengaruhi isu-isu yang dapat menghancurkan agama maupun negara kita, dan tidak mudah menghakimi perbedaan yang ada, karena Islam bukan agama yang cepat mengkafirkan seseorang dan membid'ahkan sesuatu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.